Bismillahirrahmanirrahim. Li sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li jamil anbiya wal mursalin was sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa khususan li muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Hujjatul Islam wal Muslimin Zainuddin Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Ahmad Al-Ghazali At-Tusi radhiyallahu an wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa li masyayikhina wa li ustadzina wa walidina wa walidikum wa auladina wa auladikum wa ahlina wa ahlikum wa li jamil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhu minna taqabbalan wa li qadha hajatina min hawaiji dunya wal akhirah sallallahu maqasidana wa yassarallahu umurana umurad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita akan review dulu pengajian yang kemarin, di mana yang kemarin kita sudah membahas tentang pentingnya ilmu dan amal. Jadi ilmu tanpa amal itu bagaikan pedang yang tidak berfungsi, seperti contoh yang sudah dikemukakan. Terus ilmu tanpa amal itu ya juga tidak akan memberikan dampak kepada kehidupan. Terus yang ketiga, ilmu ketika tidak diamalkan, maka jauhlah kita dari rahmat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang ketiga adalah adanya tuntutan manusia untuk melakukan segala sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah, itu menuntut juga pengetahuan untuk bisa melaksanakannya, itu kan. Jadi ilmu lek diamalno piye ya gak iso Pak, karena kabeh perintah pangeran itu menuntut ilmu pengetahuan. Jadi mau tidak mau ilmu itu tetap harus diamalkan. Tidak boleh memiliki pikiran sama seperti halnya pikirannya orang-orang filsafat yang mengatakan ilmu itu adalah perantara, bukan tujuan dari sesuatu yang diperintahkan. Padahal di dalam Islam ilmu itu yo bagian teko perintah, bagian teko amal. Jadi ilmu itu bagian teko amal. Lah ilmu lek gak diamalno itu ya juga tidak akan memiliki manfaat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan wasiat Imam Al-Ghazali kepada santrinya yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Ayyuhal waladu he anak ingsun, malam taklam yang dalam sekali malam takmal yang dalam selagine orang ngamal sapa sira lam tajid pokok orang bakal merkoleh sapa sira al ajra ing ganjaran, yang artinya adalah pahala yang bisa kita dapatkan itu berangkat dari amal perbuatan yang kita lakukan. Kemarin perlunya ilmu itu ben amale awake dhewe ketrimo. Duwe ilmu lek gak diamalne iku ya gak bakalan entuk ganjaran. Maka pembukaan dalam pembahasan yang sekarang itu juga dibaca oleh Imam Al-Ghazali dengan kalimat malam ta'mal lam yajid al-ajra. Malam takmal utawi malam taklam yang dalam selagine orang ngamal sapa sira lam tajid ora bakal oleh sapa sira al ajra ing ganjaran teko Gusti Allah. Hukia dan critakake apa anna rajulan sak temene wong lanang fi Bani Israil ing dalam bangsa Bani Israil
abada ngabekti sapa rajul sapa rajul Allah ing Gusti Allah taala alim luhur sinten Allah ngabekti mau sab'ina ing dalem 70 apane sanatan taune sab'ina ing dalem 70 apane sanatan taune fa'aroda moko ngersakne sinten Allahu Allah ta'ala alim luhur sinten Allah ayyajluwahu ngetokno sinten Allah ing rajul alal malaikati ngatasi para malaikat fa'arsala moko nuli ngutus sinten Allahu Allah ta'ala alam hulur sinten Allah ilaihi maring rajul fa'arsala moko ngutus sinten Allah ta'ala alam hulur sinten Allah ilaihi maring rajul ngutusna malakan ing malaikat yukhbiruhu kang awe kabar sapa malak ing rajul annahu satemene rajul ma'atil kal ibadati sartane mengkono-mengkono ibadah iku layaliku ora pantes bihi kelawan rajul apa al jannatu swarga. Jadi ini akan cerita ini akan memperkuat pandangan bahwasanya aman, jadi ilmu yang tidak diamalkan maka kita tidak berhak untuk mendapatkan pahala. Jadi ceritanya di sini itu ada seorang laki-laki dari golongannya Bani Israel itu mengabdi kepada Allah, menghamba kepada Allah atau beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Lah Allah ingin menunjukkan tentang Allah ingin menunjukkan kepada laki-laki tersebut dengan cara mengirimkan malaikat dan memberikan kabar kepada si laki-laki yang menyembah kepada Allah, ingin memberikan kabar bahwasanya ibadah yang dia lakukan selama 70 tahun itu masih belum memiliki hak untuk dia bisa mengklaim surga. Artinya ini memperkuat penjelasan kemarin lek surga itu duduk krono amale sampean. Cuman dari Imam Al-Ghazali surga itu duduk krono amale manusa tapi krono peparinge Gusti Allah. Cuman jelas kata Imam Al-Ghazali sing bakalan akeh duwe pengarepan entuk rahmati Gusti Allah karo peparinge Gusti Allah iku lek wong akeh amale. Jadi kebiasaan, tapi pasti nggak iso mesti no. Gitu loh. Ini ingin menunjukkan bahwasanya untuk menggapai surga itu bukan karena amal, tapi memang murni krono peparinge Gusti Allah. Cuman lek ancene peparinge Gusti Allah awake dhewe gak perlu amal, lek ancene Gusti Allah diparing iya ancene iso kaya ngono, tapi kenyataane gak kaya ngono. Kata Imam Al-Ghazali seperti itu. Jadi surga memang pemberian dari Allah, maka Allah berhak memberikan kepada siapa saja, terserah. Normalnya seperti itu. Cuman kebiasaannya dari Imam Al-Ghazali pangeran iki ngekei surga de wong sing nglakoni keapian. Jelas sampai di sini ya. Artinya kita tidak boleh mengandalkan amal untuk menggapai surga, karena untuk menggapai surga itu bukan karena amal tapi karena ridhonya Allah. Nah, rata-rata ridhone pangeran iku dikekno karo pangeran mbek hambane sing seneng ngabdi. Tapi tidak semua. Lah buktinya ini ada cerita lek ono kawulane pangeran sing ngibadah sampai 70 tahun kon kabari dek malaikat lek amale sing 70 tahun iku sik durung berhak kanggo ngaklaim surga. Lanjutannya falamma balaghahu, ini bagusnya, ini seorang hamba ini harusnya seperti ini. Falamma balaghahu moko ing dalem arekalane tumeka sapa malaikat ing rajul kala ngucap jawab sapa al-abidu kawula nahnu utawi kita. Ini kata seorang hamba itu yang sudah beribadah petang 70 tahun terus diomongi karo malaikat, awakmu itu ibadah 70 tahun sik durung pantes mlebu surga. Kan sudah sampai. Apa jawaban rajul? Qala jawab sinten al-abidu wong kang nyembah maring Gusti Allah. Nahnu utawi kita iku khuliqna wis diciptakake sapa kita lil ibadati kanggo nglakoni ibadah.
Maka fayambali moko sayukyo lana kedua kita opo anak budahu yento ngebekti sopo kita ing Gusti Allah. Itu jawabnya. Ternyata jawabannya rojul, jawabannya jelas. Loh, surga itu duduk urusanku. Sing jelas aku diciptakno karo Gusti Allah dikongkon ibadah. Adati aku kan iso ibadah iku wis cukup. Karena sudah sesuai dengan penciptaane Gusti Allah. Urusan surga duduk urusanku, duduk urusanku. Ini seharusnya seorang hamba. Makanya kata Kiai Allah ada di Pare itu gurunya teman saya itu Yai Baidowi. Sampean kalau ke Pare itu ada seorang ulama itu gak ketok karo artinya enggak terkenal. Tapi Gus Dur tahu merono, orang-orang penting itu ke sana. Nah, ketika saya ke sana, itu beliau itu memang larinya tasawuf. Yo ngaji seperti ini. Pesantrennya mau dibangun enggak mau. Pesantrennya mau dibangun enggak mau. Cuman terkenal. Enggak semua orang tahu. Enggak semua orang tahu. Dan kebetulan saya diberi rezeki oleh Allah untuk panggil kepada beliau. Nah, dawuhnya beliau kayak gini. Sing marai wong iku ruwet. Iku mung krana perkara siji yaiku ngurusi urusane Gusti Allah. Contohnya apa? Contohnya rezeki karo jodoh. Rezeki kan kudu urusane Gusti Allah, jodoh ya urusane Gusti Allah. Cuman normalnya menungso iku kan menungso iki diperintahno megawe rezekine wek Gusti Allah. Rezeki iku urusane penggawe, rezeki iku urusane Gusti Allah, megawe iku urusane menungso. Pantaskah seorang manusia mengurusi urusan Tuhannya? Enggak pantas tau. Tapi nyapa kok sering diurusi urusan gaji? Ayo, padahal jelas. Makanya dawuhne Yai, dan itu yang merusak orang itu bekerja. Kerjane gajine gak sepiro gede, ya kan? Biasanya sing dituntut gaji. Padahal normalnya perjalanan hidup gaji disesuaikan dengan kebaikan pekerjaan. Normalnya kaya ngono. Makanya dawuhnya Yai Baidowi, sing marai ruwet dek pikirane menungso itu krana dheke mung siji, yaiku ngurusi urusane pangeran. Contohnya rezeki lan rabi. Itu. Jadi lek sampean itu yang diperintahkan oleh Allah bekerja, ya sing diurus penggaweane. Ojo ngurus gaji ini krono gaji iku pikirane iku wilayahe pangeran. Sama seorang bekerja kepada majikan, gaji urusan majikan. Sampean yang penting memperbaiki pekerjaan. Lek sampean penggaweane apik, insyaallah gajine sampean bakal dielokno apik. Biasane lho ya. Tapi yang jelas gaji itu adalah urusan majikan. Jadi tidak sepantasnya sampai mengurusi gaji. Artinya duduklah pada tempatnya. Sama seperti cerita yang kemarin saya katakan. Wanita itu dituntut taat. Ini wanita. Ini de suami istri. Wanita itu taat. Suami itu tanggung jawab. Tapi kenapa rata-rata suami itu menyalahkan istri karena ketidaktaatannya? Berarti sudah dia mengurusi urusannya orang lain, tidak bertanya kepada dirinya, tanggung jawabku sudah sempurna atau tidak. Kudune kan ngomong, dek beban kewajiban, ya kan? Harusnya kan tanggung jawabnya dipertanyakan. Tanggung jawabku iki wis sempurna apa durung? Ya kan? Lho krono urusan taat itu kan nek bojo. Lah begitu juga seorang istri. Jadi istri ketika mau menuntut tanggung jawab suami harusnya tidak menuntut, yang harus ditanyakan, aku wis taat utuh enggak? Lah dengan seperti itu mereka itu mengurusi dirinya sendiri, sehingga ada pepatah mengatakan dawuhnya Abah Hasim itu yang ada fotonya, dawuhnya Abah Hasim, teruslah cari kesalahan yang ada pada dirimu sehingga kamu tidak memiliki kesempatan untuk melihat kesalahan orang lain. Ketika seperti itu, maka yang ada dalam diri manusia itu akan terus perbaikan di dalam dirinya. Karena dia sudah tidak ngurus orang lain, yang ada adalah ngurus kesalahannya awak dewi, maka hidupnya dia akan terus baik. Maka ketika kebaikan sudah tercipta di dalam dirinya, dawuh Rasulullah,
aslih nafsaka yasluh lakan nas, perbaiki dirimu maka orang lain maka yasluh lakan nas, maka orang lain itu akan memperbaiki dirinya untuk dirimu. Itu bahasanya Gusti, bahasanya Rasulullah seperti itu. Itu sering didawuhkan oleh Abasim, aslih nafsaka yasluh lakan nas, perbaiki dirimu maka orang lain akan memperbaiki dirinya untuk dirimu. Tidak perlu sampai minta, tidak perlu sampai minta. Kiai masa orang-orang nyango di panggonku dan sampean disaroh di aku, enggak. Itu memang murni berangkat dari orang yang ingin mendekat orang-orang gak enak. Lah memang dawanya Gusti Allah, aslih nafsaka yasluh lakan nas, perbaiki diri sampean. Sama seperti ketika kita membangun sebuah keluarga, sebagai seorang pemimpin keluarga, perbaiki kita sebagai seorang pemimpin. Insya Allah engkau bojone bakal melo. Ojo durung sampean durung bener bojone ate dibenderi piye, ate benderi wong liya awake sampean durung bener. Jelas ya, logikanya jelas ya. Nah ini sama seperti apa yang diungkapkan oleh hamba ketika Allah mengabarkan lewat malaikat kan, ibadahmu 70 tahun iku sik durung cukup kanggo ngeklaim surga. Apa seorang hamba itu menjawab? Seorang hamba yang betul-betul sudah beribadah dan tahu akan haknya dia berkata, sesungguhnya aku diciptakan oleh Allah untuk beribadah, maka sepantasnya saya untuk bersyukur kepada Allah ketika saya sanggup untuk melaksanakan ibadah. Berarti saya sudah bisa melaksanakan apa yang aslinya saya diciptakan. Ya urusan surga kan itu urusanku, nyapa kok awakmu ngurusin kudu urusanmu. Makanya di dalam kitab hikam itu dikatakan, arih nafsaka anit tadbir fama qoma bi ghairuka la takum bihi li nafsika. Istirahatkan dirimu untuk memikirkan sesuatu yang bukan wilayahmu, ya kan? Karena di tempat lain itu sudah ada yang memikirkannya. Negara, sampean pejabat nah, kok mikir negara? Iya tak? Sampean mikir negara apa perlune sampean? Sampean negara ning mbok pikir ya penggaweane sampean gak pegawe ya bangga rusak, ya bangga gak mangan. Sampean gak mangan negarane ya gak ngerti, Pak. Jelas? Jadi semua orang itu ada pada posisinya masing-masing, maka pergunakan posisi yang sudah sampean miliki, karena setiap posisi itu sudah ada yang menempati. Lah sing marahi rusak iku lho, sampean ngurusi urusane wong liya, padha kaya iki. Jelas, karena dawuhnya Rasulullah, aslih nafsaka, perbaiki diri kita dulu. Karena yang lain itu akan mengikuti ritme yang sudah kita bangun. Jadi seperti itu. Loh, saya itu ketika mau sama, ketika dalam keluarga saya mau marah kepada istri, saya pasti akan bertanya, tanggung jawabku iku gawe bojo dunya akhirat. Aku ndelok tanggung jawabku akeh sing kurang. Kok aku ate gegeri bojo sing ana kurangi. Lah wong aku ae cek akene kok kurangi. Sehingga ketika mau marah itu mikir. Nah itu maksud saya, kan adil seperti itu tuh. Adil itu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Lah jadi itu urusannya sampean ya wis. Artinya ketika sampean harus memperingatkan istri sampean atau keluarga sampean, itu tidak lain dalam rangka menunaikan kewajiban, yaitu ngajari utawa ngulangi. Lek jenenge ngajari karo ngulangi mesti gak kira dibarengi karo gegeri. Jelas? Insya Allah itu gampang diterima. Wah lek wis geger-geger dhisik gak iso iku duduk wong ngajar jenenge. Jelas posisinya ya. Nah ini sama seperti seorang hamba seperti itu. Lho kaya ngene iki, ceritane ngene. Seorang hamba itu diciptakan sebagai seorang yang harus beribadah kepada Allah. Itu. Lah karena mendengar jawaban seperti itu, falamma roja'a moko ing dalam arekanane lumaku sapa al malaku malaikat qala dawu sinten Allahu Allah ta'ala hale mahaluhu sinten Allah ma utawi apa iku za ikilah perkara ma utawi apa iku za ikilah perkara qala dawu Kola dawu sapa abdi kawula ingsun. Kola dawu sapa abdi kawula ingsun. Kola
Qala dawu sapa malak, ilahi do pangeran ingsun, anta utawi panjenengan iku a'lamu zat kang luwih pirsa bima kelawan perkara. Qala kang ngendika ing masinten al abdu kawula. Kemudian malaikat itu kembali kepada Tuhannya. Ya, nunjukno dek malaikat. Pangeran pengen nunjukno kawulaku tenanan iku kaya ngono malaikat ini. Gak patek arep-arep reno-reno. Akhirnya ilahi anta lamu bima qala al abdu. Pangeran panjenengan sing luwih ngerti napa yang sedang dipikirkan oleh hambane panjenengan. Faqala maka nulin jawab sinten Allah taala ale maulur sinten Allah. Idza huwa idzan tumadaan huwa utawi abdu iku lam yukritu ora mengo sapa abdu an ibadatina sangking ngabekti maring kita maring ingsun Allah. Fanahnu maka utawi ingsun Allah ma'al karami sertane kemuliaane ingsun iku la nuridu ala bakal mengo sapa ingsun anhu saking abet. Itu akhirnya jawaban Allah. Wis ngerti kon dek kawulaku kaya ngono iku. Karena meskipun dia tidak akan kuberi meskipun dia beribadah 70 tahun dan selama 70 tahun dia tidak aku beri sorga, dia tidak tetap berpaling dariku. Maka karena dia tidak mau berpaling dariku, maka sekali-kali aku tidak akan pernah berpaling dari dirinya. Lek wis diopeni karo Gusti Allah kan enak, gak ono urusan surga karo gak surga wis. Karena wis diramut karo Gusti Allah. Asyhadu kata Allah, akhirnya kata Allah dibanggakan seorang hamba ini di depan malaikat. Asyhadu padha neksenono sapa sira ya malaikat, he malaikat ingsun anni sak temene ingsun iku qad ghafartu teman-teman wis ngapura sapa ingsun lahu maring sak kabane dosane abet. Jadi gara-gara jawaban seperti itu saiki seksenono ya kabeh dosane hambaku sing kuwi mau meskipun dhek tetep gak entuk surga tetep ngabekti maring aku dan rela dia beribadah kepadaku, maka semua dosanya yang disengaja dan tidak disengaja aku ampuni langsung itu. Ya kudu ngene Pak, kudu ngene. Abot ya enggak abot. Jangan pernah sekali-kali ketika kita menerima sebuah ungkapan yang menurut kita itu tidak sesuai dengan kemampuan kita mengatakan berat. Karena satu kali kita mengatakan berat, maka akal kita itu akan merespon kalau apa yang kita ungkapkan itu berat. Sehingga kadang ketika kita sanggup melaksanakannya, kita tetap akan mengatakan abot. Jadi jangan sekali-kali. Makanya tradisi para nabi itu pakainya bukan berat, tapi insya Allah. Jadi satu kali sama kok abot Pak, sampean ketika bilang abot, respon itu akan mencari 1000 alasan untuk tetap mengatakan sesuatu yang ada di depan sampean itu berat. Kenyataannya contoh, akeh tau di omongannya tanggone sampean, aduh urip iki kok abot. Jelas ya, banyak ya kan? Uripku kok sik koyok ngene ae ya kan? Jelas seperti itu kan? Karena itu respon otak, padahal kenyataannya dia ngomong kayak gitu, dia bilang seperti itu, dia dalam kondisi hidup dan dia dalam kondisi normal menjalani kehidupan. Jadi seolah-olah gambarannya dia menenteng sesuatu yang berat, ya kan? Tapi dia sanggup menang. Dia ini nggawa koyo ngene terus ngomong, kok abot yo, abot ini gak iso diangkat Pak, lah iso diangkat itu kudune enteng. Nah itu respon kerja otak. Meskipun sampean sanggup mengangkatnya, sampean tetap akan mengatakan berat. Karena itu sudah otak yang merespon. Jadi lek sampean ngomong bismillah, ya wes bismillah, insya Allah gampang tenanan Kak. Gampang, semuanya gampang. Jadi ketika sampean mengatakan bisa, maka otak itu juga akan mencari 1000 cara untuk membuat diri sampean itu bisa. Oke, lanjut.